Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, selamat pagi. Good morning everyone. It's great to have you here with us. Senang sekali bisa bersama-sama kita bersekutu. Ingat, persekutuan itu bukan saja kita berjumpa dengan Tuhan, tapi persekutuan dalam gereja adalah memperkokoh tubuh Kristus. Karena dikatakan di dalam Kristus, Allah telah mempersatukan kita melalui salib dengan Yesus menjadi satu tubuh. Jadi datang ke gereja itu bukan sekedar mengalami hadirat Allah, tapi membentuk tubuh Kristus. Dan kalau tubuh Kristus itu ada, hadirat Allah. Kalau saya ada di sini, saudara nggak usah tanya saya ada, dengan sendirinya saya ada. Kalau kita membentuk tubuh Kristus, dengan sendirinya hadirat Allah ada. Tapi bukan untuk itu yang saya mau bagikan tentang ini. Apa saudara? Ini. Tentang memberi. Ini prinsip yang saya akan ajarkan minggu lalu, hari ini, dan beberapa saat. Ini adalah pedoman perjanjian baru. Memberi, menurut Alkitab, bahwa persepuluhan sebuah kata di dalam perjanjian lama itu diambil dari pendapatan hasil pertanian orang Israel untuk membiayai para imam, para guru, ya, dan juga menyediakan kebutuhan bagi orang-orang miskin, menyediakan juga untuk hari raya, ya, perayaan tertentu mereka ambil untuk membiayai semuanya itu. Nah, di dalam perjanjian baru juga di sana diarahkan, tapi ada beberapa yang perlu kita tahu saja bahwa di dalam perjanjian lama pun ada persepuluhan, misalnya untuk orang miskin. Dalam Ulangan 14 itu ada persepuluhan tahunan untuk orang Lewi, persepuluhan kedua, persepuluhan ketiga, ya. Itu ada, saudara yang kasih, di Ulangan pasal 14. Namun tujuan utama persepuluhan yaitu untuk mengakui, meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah pemilik dan kita itu jauh dari pemilik. Kita bukan pemilik, Tuhan itu pemilik, saudara yang kasih. Sebenarnya persepuluhannya di situ, bukan soal 10%, 20%, tapi saya sadar, ketika saya sadar, kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Sebenarnya perpuluhan itu sudah terkandung di dalamnya. Jadi kalau saya sadar saya milik Tuhan, lalu saya kasih 1%, nggak berdosa, nggak ada masalah. Karena inti perpuluhan adalah saya menyadari bahwa saya milik Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa di situ dikatakan persepuluhan adalah pengingat. Persepuluhan itu juga, saudara yang kasih, diberikan. Tapi di dalam perjanjian baru, itu diberikan kepada kita sebuah penekanan bahwa kita tidak berputar-putar pada angka 10%, 20% dan segala macam. Tapi yang pertama di situ dikatakan bahwa kita memberi itu dengan sukacita. Sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Padahal kita berkata karena dia begitu mengasihi dunia ini, dia memberikan anaknya. Tetapi untuk personal relationship, ketika kita memberi dengan sukacita, makanya di Afrika kalau mereka memberi persembahan itu lama. Kenapa? Karena mereka pakai nari, saudara kayak bawa persembahan itu, saudara, ya itu lama sekali baru sampai di depan, saudara, karena mereka aplikasikan persembahan itu, saudara, karena memberi dengan sukacita. Ya. Nah, kemudian murah hati. Ketika kita memberi dengan murah hati itu seperti sungai. Nah, ketika kita berkemurahan, kita tidak pernah mengalami musim kering dalam hidup kita. Kemudian penuh pengorbanan, memberi dengan hati yang mengasihi bukan dari jumlahnya, ya. Kemudian memberi dengan sengaja. Bapak Ibu saudara yang kasih, dengan sengaja itu artinya dia membuat rencana. Seorang petani dia sudah tahu bahwa dia akan menabur di tanah yang 1 hektar. Makanya dia sengaja memilih benih yang unggul. Jadi memberi itu bukan tiba-tiba kita ambil lalu kita lepas. Ini
semoga 20.000 jangan 100.000. Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong supaya yang keluar 20.000. Bukan saudara kasih, tapi kita sudah punya rencana. Ya. Saya belajar dari Ibu Messi ini sangat luar biasa. Ibu Messi punya rencana. Satu hari dia rencana. Dia sengaja, Tuhan usia saya 60 tahun, sebelum 60 tahun 50 sekian, dikasih 50 sekian juta. Pas usia 60 tahun, dia kasih 60 juta. Dia rencanakan, dia ditulis. Tiap kali saya minta uang, tidak ada. Kenapa? Karena memang dia sudah rencanakan, mau memberikan. Nah, tidak ada untuk misalnya beli bakso, atau beli martabak, misalnya begitu. Dan sebagainya, atau beli baju baru, karena memang sudah disengajakan. Itu benih kalau untuk ditabur, biar Dance ulang tahun dia tidak akan masak nasi kuning, saudara kasih, karena itu benih sudah disiapkan. Nah, itu sengaja. Nah, umat Tuhan itu artinya saudara kasih memberi dengan menghitung, memutuskan dan menetapkan. Kemudian secara proporsional, memberi secara proporsional itu apa? Proporsional artinya coba kita bandingkan saat kita pesta. Kita pesta misalnya habis 100 juta. Tapi ketika kita buka persembahan nikah 250.000. Kasihan Pesta 100 juta, bayar tukang foto 40 juta, saya yang tumpang tangan dapat 200.000. Kasihan. Itu tidak proporsional. Tapi saya pernah pemberkatan satu pesta luar biasa. Yang hadirnya itu ya sudah, saya nggak sebut hadirnya. Meja makan itu 10. Es krim itu 4 counter. Bir keliling semua saudara. Nah dia taruh persembahan luar biasa. Dia kasih 40 juta. Woi, saya tak angkat saudara kasih. Kenapa? Karena seimbang toh. Dia bikin pesta 10 meja makan. Dia kasih persembahan 40 juta. Ya proporsional lah. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Misalnya proporsional. Kalau saudara sakit. Dokter bilang berobat 3 juta, operasi 7 juta. Menurut Anda bisa minta kurang atau tidak? Pilih kurang atau mati? Tentu hidup. Berarti 10 juta proporsional. Kita memberi kepada penyakit 10 juta tanpa tawar. Itu proporsional. Seharusnya waktu kita sehat juga harus ditanyakan. Sehat itu harganya berapa? Kalau sakit saja kita mau bayar 10 juta, proporsional kan? Nah sama juga sehat itu berapa? Tidak ada orang pinjam gara-gara sehat, tapi banyak orang korban gajinya untuk kredit 15 tahun, hanya bayar penyakit. Sungguh tidak proporsional dalam hal ini. Bilang kiri kanan, sehat itu ada harganya, kasih tahu di kiri kanan begitu. Jadi dengan sehat saja, saudara bisa memberi itu banyak sekali. Kenapa? Karena coba bayangkan saja saudara kasih. Saya tanya satu hamba Tuhan, Pak sakit. Ya saya sih nggak sakit, cuma saya bawa Innova kemana-mana. Kenapa bawa Innova? Jantung saya ini ada 4 ring. 4 ring itu 400 jutaan. Innovanya kayak begitu. Bayangkan, dia kemana-mana bawa Innova. Saudara, biasanya Innova yang bawa dia, tapi sekarang dia bawa Innova. Saudara. Innova di dalam jantungnya. Bayangkan saudara, saya bilang tidak kurang. Dokter bilang kalau kurang mati. Tapi kalau persembahan, nah Bapak Ibu lihat, ayatnya ini luar biasa. Paulus, cara meminta Paulus kepada jemaat, dia bilang begini, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Makanya dia bisa perintah, ayo beri. Tapi dia bilang begini, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Jadi dia angkat orang lain. Itu lihat, keluarga itu bantu ini, bantu itu. Ya, aku mau menguji keikhlasan kamu. Jadi memberi itu keluar dari ikhlas. Bukan lagi 10%. Tapi keikhlasan, ketulusan. Dengan penuh kesadaran. Lalu ayat yang ke-9 baru dia bilang begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia, baca bersama saya, yang oleh karena VLC menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya apa? Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa seorang Kristen memberi dengan murah hati seperti yang dia terima, yaitu kasih karunia Yesus, yaitu Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita tidak pernah memberi dari gaji kita. Kita tidak pernah memberi dari skill kita. Kita memberi karena Yesus menjadi miskin. Supaya dengan kemiskinannya
menghasilkan kekayaan bagi saya dan saudara. Ada kata amin kok? Nah, karena kasih karunia yang yang mendasari kita untuk memberi dengan tulus, penuh kemurahan dan dengan senang hati, ketika kita akan memberinya, maka kita tidak akan pernah miskin atau kekurangan. Orang yang memberi tidak akan pernah mengalami kenapa? Karena memberi dengan ketulusan itu seperti sungai. Amin saudara. Kalau saya bilang kepada Bapak Ibu kita kembali ke Timur Dili nggak keseluruhan uang, saudara tidak percaya kan? Tapi saya tidak keseluruhan uang, hotel dibayar, bensin saya punya konyak dibayar, semuanya dibayar habis saudara. Makanan yang saya bawa Nogosari pergi Timur Leste pulang ke Indonesia dengan selamat saudara. Kenapa? Karena jauh hari sebelumnya kita sudah terbiasa, murah hati, nggak pikir-pikir. Nah, ini yang menjadi rahasia ini. Itulah sebabnya saya larang Anda beri perpuluhan dalam jemaat ini. Tapi saya memerintahkan milikilah ketulusan. Tidak ada yang bilang amin. Jangan beri perpuluhan dalam jemaat ini. Bawalah ketulusan saudara. Karena ketulusan itu kalau kamu belah, dia lebih dari 10%. Dia lebih dari 100%. Karena ketulusan adalah segalanya. Yesus sudah tulus, sehingga saya dan saudara dapat segala-galanya. Amin. Oke, katakan begini, saya memberi karena saya berkemurahan. Seperti Yesus saya berkemurahan. Katakan, seperti Yesus saya berkemurahan. Dia beri kemurahan kepada saya dan saudara. Selamat memberi, Tuhan memberkati.